menimbulkan tanda tanya. Nah, dan produk keputusan yang dikeluarkan oleh gubernur tersebut, yang pertama ada di ranah eksekutif dan tidak perlu meminta persetujuan dewan. Nah, kenapa? Dan ada apa? Kan begitu. Sehingga juga dianggap produk tersebut penuh syarat dengan permainan yang dilakukan baik oleh gubernur dan Bang Irsawati, gubernur dan Bang Irsadi. Jadi maaf, saya ingin menyampaikan bahwa begini, bahwa pembahagian kekuasaan pemerintah itu kan semua kita sudah tahu, ya, ranah eksekutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seralun fi ayyi makan. Semoga sehat-sehat dan baik-baik saja. Seorang praktisi hukum, seorang ahli hukum dan juga pengacara, ikut berbicara terkait kisruh yang terjadi di lingkup pemerintah Aceh. Kisruh pelantikan PLT Sekda Aceh Al-Hudri yang ditentang oleh Ketua DPRA Zulfadli yang katanya cacat prosedural dan cacat hukum, serta menurut Zulfadli juga tidak sah. Terkait dengan hal ini, seorang ahli hukum ini ikut berkomentar bagaimana seharusnya dan apa pula yang sebaiknya ditempuh kalau memang dianggap tidak sesuai prosedural dan cacat hukum. Kita lihat video seorang pengacara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya masih coba ingin mengangkat kembali terkait dengan pelantikan PLT Sekda Provinsi Aceh yang menuai kecaman keras ya dari Ketua DPR Aceh di Banda Aceh beberapa hari yang lalu. Sangat menarik hal ini untuk kita berbincangkan. Pertama dikarenakan bahwa produk keputusan yang keluar itu ditandatangani oleh Gubernur Aceh yang juga merupakan pimpinan tertinggi Partai Aceh. Nah, berikut Ketua DPR Aceh juga berasal dari Partai Aceh. Nah, jadi ketika ini terjadi kecaman dari yang luar biasa ya dari Ketua DPR Aceh, masyarakat berpikir apakah Ketua DPR Aceh tidak berkomunikasi dengan gubernur yang juga merupakan pimpinan tertinggi Partai Aceh, sehingga terjadilah kecaman ya atau kritikan yang terjadi di dalam forum DPR, di mana oleh Ketua DPR Aceh menyatakan bahwa ini adalah permainan dari wakil gubernur atau Devat yang juga melibatkan Bang Irsadi. Nah, ini beliau pengetahuan saya, kalau saya tidak salah ya, bendaharawan Partai Gerindra Aceh. Nah, beliau itu bukan bahagian daripada pemerintahan, juga bukan legislatif, ya, bukan anggota dewan, tapi namanya masuk ke dalam forum rapat dewan tersebut. Nah, kita bertanya ya, menimbulkan tanda tanya, sebenarnya ada apa dengan PLT Sekda yang telah dilantik ini ya, sehingga mendapat kecaman begitu keras dari Ketua DPR Aceh. Dikarenakan ini kan hak prerogatif daripada Gubernur Aceh. Kan ini yang kita yang menimbulkan tanda tanya. Nah, dan produk keputusan yang dikeluarkan oleh gubernur tersebut, yang pertama ada di ranah eksekutif dan tidak perlu meminta persetujuan dewan. Nah, kenapa? Dan ada apa? Kan begitu. Sehingga juga dianggap produk tersebut penuh syarat dengan permainan yang dilakukan baik oleh
Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bang Irsadi. Jadi maaf, saya ingin menyampaikan bahwa begini, bahwa pembahagian kekuasaan pemerintah itu kan semua kita sudah tahu. Ya. Ranah eksekutif itu ada pemerintah, yakni itu otoritas itu ada pada Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur, kemudian legislatif dan yudikatif. Ya. Jadi masing-masing sudah ada pembahagian kekuasaan, sehingga kecuali putusan atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh gubernur tersebut itu membutuhkan persetujuan dewan. Itu mungkin masih kita anggap kecaman tersebut wajar-wajar saja. Tapi ini baik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada pengangkatan dari sekda itu tidak perlu ada persetujuan dewan. Tapi tetap menuai kecaman keras dari Ketua DPR Aceh. Nah ini kan kita terus terang saja kita tidak tahu ada apa di balik pengangkatan PLT Sekda ini oleh Gubernur Aceh. Nah menariknya lagi, bahkan Ketua DPR Aceh dengan beraninya menyatakan kalau ini ya tidak diselesaikan, begitulah kira-kira ya intinya, kita akan turunkan. Apakah kan itu? Apakah para anggota dewan itu sepakat? Waktu itu ditanyakan oleh Ketua di DPR Aceh, tapi tidak mendapat tanggapan dari karena mereka tahu bahwa Gubernur dan Wakil Gubernurnya adalah pilihan rakyat Aceh. Jadi tidak semudah itu ya kalau kita ajak untuk turunkan hanya karena PLT Sekda, itu logikanya seperti itu. Nah, jadi menurut kami bahwa kalaulah dengan dikeluarkannya produk keputusan gubernur tersebut ternyata memang benar cacat prosedur atau dianggap tidak sah, sebaiknya Ketua DPR Aceh langsung menempuh upaya hukum saja. Kan sudah ada ruang yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana ketentuan dalam yang setelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Silakan ditempuh upaya hukum supaya ini lebih nyaman ya, dan tidak perlu harus ada kecaman-kecaman yang dipertontonkan lewat parlemen, karena memang ini menjadi kewenangan pemerintah, yakni Gubernur Aceh. Demikian tanggapannya pada sore hari ini. Terima kasih. Seorang pengacara dan ahli hukum telah menguraikan panjang lebar apa yang terjadi dan dikisruhkan antara pemerintah Aceh dengan Ketua DPR. Tidak semestinya dihamburkan ke media. Masih ada jalan lain dan masih ada jalan yang akan membuat pemerintah dan eksekutif berjalan aman damai, karena ada ranah hukum di negara ini. Kalau memang cacat hukum, tentu bisa diajukan ke pengadilan. Ini menurut pengacara tersebut. Sekian sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.